dari PT Alpha Cipta Teknologi Virtual atau Active mempersembahkan hybrid event bersama dengan Jabra, Zoom, dan juga Iceboard dengan tema Digital Transformation for Communication. Karena hari ini juga banyak sekali hadiah-hadiah menanti, akan ada hadiah-hadiah menarik untuk teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang aktif bertanya. Jangan khawatir, teman-teman onlineku tetap bisa ya, tetap bisa ikutan ya. Acara hari ini sebenarnya kita bikin konsep itu dengan hybrid. Nah, di sini kita ada undang teman-teman para pelanggan kita, customer kita secara offline, dan juga kita mengundang mungkin teman-teman dan customer kita yang ada di online, dan itu kita lakukan di seluruh Indonesia. Increase productivity and collaboration. Jadi dengan adanya transformasi digital ini, ya, dapat meningkatkan produktivitas dan juga kita dapat berkolaborasi. Bikin dengan ruang meeting desain paling challenging lah, itu bisa oleh Jabra Marrakesh 50. Kalau kita role-nya customer service, handle customer, biasanya ada inbound chatting gitu ya, ada inbound chatting, terus terima telepon masuk dari customer, itu akan ada lagi satu tab namanya contact center di situ. Jadi ketika pengen kita gunakan ruangan seperti ini, nggak mau kita gunakan dengan audio yang existing, ini sudah ada bawaannya langsung. Kalau kita gunakan di semacam kayak BOD room atau ruangan meeting, ini dulu support sekali untuk digunakan. Baik, oke, kita berdiskusi ya terkait apa yang jadi tema acara kita hari ini. Jadi, tema kita hari ini adalah Active Digital Transformation for Communication. Nah, sebelum kita masuk ke presentasi berikutnya gitu ya. Jadi saya mau sedikit ya mengulas sebetulnya apa itu Digital Transformation for Communication. Jadi seperti yang Bapak Ibu ketahui ya, digital itu adalah penggunaan teknologi, ya. Penggunaan teknologi tentunya bagaimana itu digunakan pada proses bisnis, ya, yang kita jalani seperti itu. Nah, makanya kenapa disebut transformasi? Karena akan ada perubahan-perubahan bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara kita belajar, gitu ya, dengan memanfaatkan teknologi. Jadi harapannya dengan adanya digital transformation ini, maka proses bisnis kita menjadi lebih efektif, lebih efisien, lebih optimal, dan seterusnya, seperti itu. Oke. Nah, sebelum lanjut lebih jauh lagi, ya, digital transformasi ini tidak bisa dilepaskan dari Society 5.0 atau masyarakat 5.0. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, saya mengulas sedikit tentang masyarakat 1.0 di mana eranya berburu gitu ya. Society 2.0 ini masyarakat agraris. Society 3.0 ini adalah masyarakat industrial. Kemudian Society 4.0 adalah masyarakat informasi, dan masuk ke Society 5.0, realizing. Jadi mulai sadar bagaimana lingkungan ya, dan juga seterusnya. Namun ada pendefinisian ulang yang saya ambil dari World Economic Forum di tahun 2018. Ternyata ya, World Economic Forum mendefinisikan bahwa Society 5.0 adalah imagination society. Jadi masyarakat yang berimajinasi. Nah, ini imajinasinya seperti apa gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, kita lihat di sini. Jadi masyarakat yang imajinasi itu seperti apa? Yaitu menggabungkan antara digital
transformation ya, kemudian dengan imajinasi dan kreativitas dari berbagai macam orang yang berbeda. Nah, dengan itu ya menciptakan yang namanya problem solving, memecahkan masalah-masalah dan menciptakan sebuah nilai-nilai baru. Seperti itu. Nah, makanya kenapa kita di sini ya, di sini kita termasuk sebetulnya ya ke dalam masyarakat 5.0. Jadi bisa dibayangkan gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita dulu untuk bisa memiliki sebuah kontak center gitu ya untuk pelayanan calon-calon pelanggan kita, itu kita butuh banget ya yang namanya kita harus investasi besar gitu ya, taruh server dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dengan adanya dengan adanya cloud computing dan lain sebagainya, untuk memiliki kontak center itu kita nggak perlu investasi mahal-mahal lagi seperti itu. Mungkin bisa dengan Zoom ya, nanti dijelaskan sama Mas Webi nanti ini. Oke, saya akan agak cepat aja karena masih ada 30 slide nih. Bercanda. Oke, ini juga tidak bisa dilepaskan dengan industri 4.0. Saya mengulas sedikit saja sejarah singkatnya. Industri 1.0 itu terkait mesin uap ya di tahun 1700-an, kemudian industri 2.0 ya. Ini untuk penggunaan pabrik ya, listrik dan seterusnya. Industri 3.0 ini sudah mulai menggunakan teknologi informasi. Nah, industri 4.0 yang saat ini ya, itu sudah menggunakan Internet of Things ya. Makanya kalau kita lihat di sini, apa yang ada di dalam industri 4.0 ya, ada cloud computing tadi sempat saya mention di awal, mobile teknologi ya. Kalau misalnya perkembangan dari sisi aplikasi ya, baik itu kita dari sisi misalnya ya, dari sisi support pelanggan gitu ya. Kita lihat juga dengan mobile banking dan seterusnya. Ini adalah salah satu dari banyak penggunaan dari mobile teknologi, mesin to mesin dan seterusnya ya, sampai dengan yang sekarang lagi ramai banget yaitu artificial intelligence ya atau cognitive computing. Oke, berikutnya. Nah, apa sih point of view pada saat kita transformasi digital? Oke ya. Yang pertama, kita ini sengaja saya buat nggak pakai gambar lagi. Kalau tadi kan ada gambar-gambarnya ya. Sekarang ini hanya tulisan aja supaya theater of mind Bapak Ibu semua mulai berimajinasi karena kita society 5.0 nih harusnya nih. Ya, yang pertama ya, increase productivity and collaboration. Jadi dengan adanya transformasi digital ini ya dapat meningkatkan produktivitas dan juga kita dapat berkolaborasi itu lebih cepat ya, lebih optimal, lebih efektif dan juga lebih efisien. Jadi bayangkan kita mau mengadakan event seperti ini gitu ya. Kita mengumpulkan peserta, audiens gitu ya. Kita sangat sulit sekali mengumpulkan mungkin 100 orang, bahkan sampai 1000 orang gitu ya. Dengan adanya teknologi seperti ini, dengan adanya Zoom gitu ya, kita mau sosialisasi apapun itu, kita cukup buka webinar udah selesai. Sama seperti sekarang ini. Jadi ada beberapa pelanggan kita pun yang mengikuti acara ini ya berada di luar pulau ya cukup dengan menggunakan webinar seperti itu. Oke, berikutnya improve customer experience. Jadi kita meningkatkan dari si pelanggan. Ya, sebagai contoh ya kita bisa kita balik lagi saya menganalogikan kontak center tadi ya. Jadi bayangin kalau kita memiliki pelanggan ya yang kita tidak bisa melayani dengan baik gitu kan. Nah, dengan adanya sistem kontak center, omni channel, kita dapat saling terhubung dengan pelanggan gitu ya. Dari omni channel kita chatting dulu ya, apa keluhannya segala macam gitu kan. Kemudian kita kalau memang belum solving, kita bisa lanjut dengan video call dan seterusnya. Berikutnya ya, point of view yang perusahaan itu dapat berkompetisi gitu ya. Kalau misalnya sebuah organisasi atau perusahaan itu tidak mengadop teknologi seperti itu. Jadi kita organisasi atau perusahaan itu akan dapat berkompetisi dengan baik ya jika mengadop teknologi. Kenapa seperti itu? Karena saat ini adalah zamannya itu serba cepat gitu ya. Keputusannya harus cepat, berkolaborasinya juga harus cepat ya dan seterusnya. Berikutnya increasing innovation and creativity. Nah, jadi dari yang namanya
teknologi ini ya, dengan transformasi digital ini kita dapat membuat solusi-solusi baru, membuat value-value baru ya untuk bisnis kita atau untuk pelanggan-pelanggan kita, seperti itu. Oke, baik. Ini sedikit tentang Aktif. Mungkin tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Adi gitu ya. Jadi Aktif adalah sebuah perusahaan yang berfokus pada ICT ya, yang dimana kita akan membantu bersama-sama mengimplementasikan ya bagaimana transformasi digital itu dapat terjadi, seperti itu, Bapak Ibu. Oke, berikutnya adalah model bisnis dari Aktif seperti apa sih? Yang pertama, ya, kita akan melakukan konsultasi terlebih dahulu. Jadi kita memiliki dua pendekatan, yaitu user centris atau yang kedua adalah development centris. Kita mencoba pendekatan dari sisi user. Bagaimana ya user menghadapi masalah-masalahnya seperti apa? Kita akan mendengar dulu seperti itu. Lalu kita akan buatkan solusinya. Atau user yang belum tahu nih kira-kira menggunakan apa, kita akan membuat semacam mini proposal. Ini loh kira-kira yang dibutuhkan gitu ya. Apakah dari segi hardware, ya software dan seterusnya. Ya, berikutnya ya selain itu kita juga melakukan instalasi dan maintenance karena pada saat instalasi dan maintenance itu ada yang namanya transfer knowledge seperti itu. Jadi kita harapkan sebuah solusi yang kita deliver itu dapat berjalan dengan baik secara kontinu. Yang terakhir adalah kita juga baru meluncurkan e-commerce. Memang di sini masih web shopping gitu ya. Kadang ada beberapa pelanggan gitu ya yang membeli mungkin di keranjang oranye atau hijau gitu ya. Itu pas kita lihat mungkin beli kameranya dengan kita, kemudian ini ada perangkat apa gitu ya, dia nggak tahu cara ngeklaimnya seperti apa, untuk garansinya seperti itu, bahkan untuk faktur pajak dan seterusnya. Nah dari situ semua kita membuatkan yang namanya e-commerce atau web shopping ini. Oke. Nah ini dari sisi hardware, kita ada solusi meeting room and audio video system, cloud meeting and UC platform, call center IPPABX, dan networking and surveillance. Oke, ini yang tadi saya bilang, ini ada e-commerce. Jadi tentu kita akan memberikan benefit-benefit yang lain gitu ya. Selain tadi terkait faktur pajak, kemudahan untuk klaim garansi, harganya terjangkau karena mungkin nanti dari sistem omni-channel kita, misalnya klik chat di sini, langsung bisa bernegosiasi dengan teman-teman sales, itu juga bisa gitu ya. Belanja dapat point reward. Nah, point rewardnya bisa ditukar dengan beberapa dompet digital, poin ulang tahun, ya, promo event terkini, dan seterusnya ya. Jadi ya seenggaknya nih, minimal kalau ada ulang tahun ada yang ngucapin Bapak Ibu. Bener ya? Itu ya bener ya. Seperti itu gitu ya. Ini perlu dicatat nih ya, bisa jadi soal. Mungkin ya, karena nanti akan ada kuis gitu ya. Oke, itu ini benchmarking kita. Ya tadi alhamdulillah kita dipercaya 4 tahun berjalan, total ada 1.585 pelanggan, baik itu dari segmentasi pemerintahan gitu ya, pendidikan, kampus-kampus gitu ya, kemudian dari oil and gas juga, kemudian industri finansial ya, banking dan seterusnya, itu campur gitu ya. Kemudian total ada 1.885 transaksi dan kita mendelivery perangkat ya sekitar 4.247 dan 746 license ya, tentunya Zoom ya. Mana Mas Bibi? Oke, itu oke ya. Sebelum saya tutup, saya nggak mau kalah sama Chris Martin dan Alina ya. Saya mau pantun apa ya? Oke. Jalan-jalan ke Kota Madya. Jauh bener. Jangan lupa beli kaktus. Nah, ini ujungnya ada yang bisa tebak nggak, Pak? Ada. Tenang, saya nggak pinjam 100. Jadi kalau Bapak Ibu mau dapat hadiah, maka dengarkan presentasi berikutnya dengan serius. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.